Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai tentang Stop Making Criminal Famous, yang artinya berhenti membuat si penjahat menjadi lebih terkenal. Saya menjelaskan materi pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aklima Saharani dari program studi Sosiologi. Apa maksud dari judul tersebut? Nah, di zaman sekarang yang serba canggih ini, siapapun pasti bebas dalam menggunakan sosial media. Dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, terdapat banyak sekali dampak negatif bagi para penggunanya. Salah satunya yaitu salah dalam memilih konten yang akan ditonton. Mengapa demikian? Karena pikiran manusia sudah dikunci oleh canggihnya teknologi di zaman sekarang. Banyak sekali manusia-manusia yang mengembangkan bakatnya melalui sosial media dan aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalamnya. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak memiliki bakat, tetapi justru malah didukung oleh para pengguna sosial media lainnya. Hal ini dikarenakan warganet yang tidak bijak dalam memilah konten yang akan ditonton, sehingga orang-orang seperti ini malah mudah naik dan terkenal dengan diberi panggung oleh warganet yang tidak paham akan sosial media. Bahkan konten kreator yang seperti ini justru banyak diundang di stasiun televisi dan podcast-podcast oleh seleb lainnya. Salah satu konten kreator di mana dia tidak memiliki skill atau bakat apapun, tetapi konten kreator ini malah mendapatkan pujian bahkan dukungan dari warganet lainnya. Di dalam podcast milik konten kreator terkenal lainnya, seorang pria ini diundang di dalam podcast tersebut. Pria tersebut bahkan masih berusia 20 tahun. Di dalam podcast tersebut, pria ini justru mengaku sudah menghamili dan meniduri sekitar 28 wanita. Bahkan ada beberapa wanita yang sudah melahirkan anak dari pria tersebut. Dengan terjadinya peristiwa ini, 10 tahun ini bukannya dilaporkan, tetapi malah mendapatkan dukungan dari warganet-warganet yang kurang paham dalam pemikirannya. Seharusnya perilaku tersebut justru dilaporkan karena perilaku tersebut sudah tergolong di dalam tindakan kriminalitas. Bukannya malah mendapatkan dukungan yang membuat pria tersebut malah semakin terkenal. Dengan demikian, konten kreator ini justru malah semakin bangga dan semangat dalam membuat konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Dengan dukungan-dukungan yang warganet berikan, pria tersebut justru tidak akan pernah mengakui ataupun menyesali perbuatan yang telah dia lakukan kepada banyak wanita-wanita. Banyak konten kreator yang justru meluncurkan bakatnya di media sosial agar para viewers termotivasi. Tetapi justru konten kreator yang seperti ini terkadang malah mendapatkan hujatan atau cacian dari netizen. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman kita dalam memiliki dan mengikuti jejak digital. Jika kita bijak dalam memilih konten yang akan ditonton, maka akan baik pula orang-orang yang ada di balik konten tersebut. Pria 20 tahun tersebut jelas-jelas sudah termasuk ke dalam perilaku yang tidak baik. Tetapi, mengapa pria tersebut masih mendapatkan pembelaan? Dengan terus diberikan panggung, pria ini justru dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada para penontonnya. Padahal, tidak semua pengguna sosial media berusia 18 tahun ke atas. Bahkan sekarang, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengikuti jejak sosial media. Anak di bawah umur yang menonton video-video negatif akan mudah meniru ataupun mencontoh apa yang sudah dilihatnya. Bagaimana jika konten pria tersebut dicontoh oleh anak-anak yang melihatnya? Pasti akan terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Mengenai konten pria ini, kita seharusnya dapat membedakan mana konten yang baik dan mana konten yang tidak baik. Walaupun perilaku yang dilakukan pria tersebut ternilai tidak baik, tetapi tanggapan netizen justru malah terlihat baik-baik saja dalam menanggapinya, terutama netizen wanita. Banyak netizen wanita yang justru malah mendukung perilaku dari pria tersebut. Banyak konten kreator yang justru meluncurkan bakatnya di media sosial agar para viewers termotivasi. Tetapi justru konten kreator yang seperti ini terkadang malah mendapatkan hujatan atau cacian dari netizen. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman kita dalam memiliki dan mengikuti jejak digital. Jika kita bijak dalam memilih konten yang akan ditonton, maka akan baik pula orang-orang yang ada di balik konten tersebut.
Menggunakan sosial media untuk hal-hal yang dapat memotivasi para penggunanya merupakan salah satu dampak positif dalam bersosial media. Bukannya malah meluncurkan hal-hal negatif yang membuat para penggunanya malah ikut terjerumus ke dalam perilaku tersebut. Banyak netizen wanita yang justru malah mendukung perilaku dari pria tersebut. Pria 20 tahun tersebut jelas-jelas sudah termasuk ke dalam perilaku yang tidak baik. Tetapi, mengapa pria tersebut masih mendapatkan pembelaan? Dengan terus diberikan panggung, pria ini justru dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada para penontonnya. Padahal, tidak semua pengguna sosial media berusia 18 tahun ke atas. Bahkan sekarang, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengikuti jejak sosial media. Umur yang menonton video-video negatif akan mudah meniru ataupun mencontoh apa yang sudah dilihatnya. Bagaimana jika konten pria tersebut dicontoh oleh anak-anak yang melihatnya? Pasti akan terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Mengenai konten pria ini, kita seharusnya dapat membedakan mana konten yang baik dan mana konten yang tidak baik. Walaupun perilaku yang dilakukan pria tersebut ternilai tidak baik, tetapi tanggapan netizen justru malah terlihat baik-baik saja dalam menanggapinya, terutama netizen wanita. Banyak netizen wanita yang justru malah mendukung perilaku dari pria tersebut. Netizen wanita yang justru malah mengidolakan pria tersebut. Banyak juga warganet yang ikut mensupport karena terpengaruh oleh warganet lainnya. Jadi, sebagai pengguna media sosial dan penikmat video-video hiburan, sebaiknya kita harus lebih bijak lagi dalam memilih video yang akan kita lihat. Jangan seperti kasus pria ini yang sudah jelas-jelas salah perilakunya, tetapi malah dibenarkan oleh warganet yang melihatnya. Sebenarnya masih banyak lagi konten kreator yang terkenal lewat jalur pansos atau panja sosial, tetapi cukup ini yang bisa saya jadikan salah satu contoh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai stop making criminal famous. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.